Kemarin kan gue udah sempet bahas ya monitor Aero-nya ini dari harga di marketnya sampai sedikit-sedikit soal produknya inilah ya. Nah sekarang gue pengen bahas full tentang produk Aero 27G ya ini. Apakah worth it? Apakah menarik? Yuk kita bahas, ini dia Aero 27G. Mulai dari kakinya ya, bentuknya ini sih udah cakep ya, yang V gitu. Terus udah cukup kokoh dengan bahannya itu metal untuk base-nya. Kakinya ini cuma support tilt aja ya, tapi kalau kalian pengen ergonya, kalian mungkin bisa pakai stand monitor. Monitor ini tuh punya Vesamon, di belakangnya 100x100. Jadi kalian bisa coba cari di marketplace ya untuk standnya ini. Tapi kebetulan nih, gua pengen bahas stand monitornya juga sekalian. Dan kenalin, ini dia Seat Stand. Mereka jual berbagai jenis stand monitor dan juga meja. Soal variasi dari produknya juga cukup berbagai macam. Mulai ada yang tiang gitu ya, jadi bisa lebih enak ketimbang yang siku-siku kayak gini ya. Udah cukup kokoh. Gue mau ergo, mau yang gue mau putar kayak gue mau swivel, itu enak banget sebenarnya. Dan pemasangannya juga cukup gampang. Harganya juga cukup enak di kantong ya. Balik ke monitornya deh. Port yang dipunya dari monitor itu ada di C-in, port DP 1.2 ada 2 buah, port HDMI 1.4-nya ini ada 2 buah, dan juga satu audio out 1 buah. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita mari kenal spesifikasi monitornya dulu deh. Aero 27G ini punya ukuran di 27 inci sesuai namanya sih ya. Terus resolusi di 1920x1080 dengan refresh rate di 165 Hz IPS panel yang punya respon time di 1 millisecond. Dia juga udah support freezing tuh. Dan keakuratan warna di awal ini dia punya di sRGB 81%, NTSC 68%, Adobe RGB 70%, dan di IP3-nya di 68%. Fun fact nih ya, panel yang dipakai ini pakai panel dari Samsung. Pas kita cek ini cukup oke panelnya rupanya ya. Lanjut lebih dalam ya. Cara warna defaultnya ini kayak kekuningan sebenarnya kalau kita belum kalibrasiin. Nah, setelah dikalibrasi dengan Spider X Elite yang kita coba, dia bisa hasilkan di sRGB-nya tuh di 95%, NTSC di 67%, Adobe RGB di 73%, DCI-P3 di 73%. Sebenarnya ini udah cukup oke ya buat ngedit. Memang bukan yang terbaik keakuratan warnanya, tapi dia udah cukup oke dan ngegame juga udah cukup enak. Hasil reportnya kalian bisa lihat di sini, dan untuk kalian yang mau tahu IC profilnya gue juga taruh di deskripsi. Semuanya kalian cek di deskripsi untuk IC profilnya. Lanjut ke refresh rate-nya, katanya kan 165 Hz ya. Kita pengen tes ini apakah ada ghosting atau enggak. Tentunya ada sih ya ghostingnya. Untuk blurnya di sini, kalau kita pakai respon time yang middle ini tuh nggak kelihatan terlalu jelas blurnya ya. Tapi kalau pakai yang high ini kelihatan banget, sampai kayak bayang-bayang itu ada 2 UFO ya. Jadi ya gue saranin sih pakai yang middle aja kalau kalian mau untuk pengalaman yang lebih enak ya. Oke lah ya buat sebuah monitor dengan harga yang cukup terjangkau. Dan untuk kalau kalian pakai MPRT sebenarnya penting nggak penting, karena MPRT cuma dibikin kedip, jadi gak nyaman sebenarnya di mata. Jadi MPRT-nya bisa dimatiin aja. Soal ghostingnya juga yang kita bahas kan, ini agak sedikit ada blur di pantatnya dikit ya. Dan ya gue ngerasa sih so far ngegame Valorant itu masih enak-enak aja dan gak ganggu-ganggu banget buat blurnya ini. So panelnya yang dipakai soalnya bagus juga sih ya sebenarnya ya. Dan oh ya, hampir kelupaan, untuk kontrolernya ini juga udah yang analog ya, yang diputer-puter, jadi udah enak ya buat akses kontrol dari monitornya ini. Kemarin juga udah sempat bahas speakernya sebenarnya di video itu, tapi kita kembali lagi biar kalian nggak perlu bolak-balik nontonnya. Kalian cukup nonton di ini aja, kalian bisa langsung tahu apakah monitor ini layak atau enggak. Tapi menurut gue ini sih layak dengan harganya ini ya. Oke, untuk speakernya ini dia punya audionya ini ada 2 buah dengan 3 watt. Jadi ya nggak heran ya, dia nggak kenceng-kenceng banget sih sebenarnya ya. Dan untuk harganya yang kemarin kita udah bahas, ini cukup murah di marketnya, cuma di 2,2 jutaan kalian udah dapat 27 inci dengan IPS panel, terus refresh rate udah 165 Hz juga, dan keakuratan warna yang bisa dikasih itu sRGB-nya itu di 95% tuh. Dibanding pesaing-pesaingnya yang gue lihat di harga segini, dia masih 24 inci juga ya. Ya mending 27 nggak sih menurut gue ya, buat lebih nyaman, lebih gede juga ya, dan ya toh sama-sama juga
juga. Panelnya juga yang dipakai ini punya Samsung ya, cukup oke sih. So far selama Ramadan ini ya, gue lihat harga market monitor itu belum ada yang turun banget, dan ya masih worth it malah gue bilang ini. Ya mungkin segitu dulu untuk pembahasan gue kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat dan kasih tau gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Segitu dulu, gue pamit dulu diri. Bye bye.